Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam, yaitu bab 1, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sebelum kita melangkah ke pembahasan materi, terlebih dahulu anak-anak harus tahu apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhir. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan tujuan pembelajaran kita yang kelima adalah mengimplementasikan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Makna iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3. Hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Kiamat sugro atau kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia, yang bersifat lokal atau individu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan kita. Sebelum terjadinya hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 55 sampai 56. Barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun
ayat 99 sampai 100. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksaannya. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. 1. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya selama hidup di dunia. Sesuai dengan firman Allah, Surat Ali Imran ayat 169 sampai 170 dan Surat Al-Baqarah ayat 154. Kiamat kubro atau kiamat besar, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat, di antaranya dalam Al-Quran Surat At-Takwir ayat 1 sampai 3 yang artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Selain itu, di dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Di dalam Al-Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihamburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah, bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran, laksana kabut, sementara manusia akan kacau balau, kebingungan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha kekal. Semuanya alam semesta akan hancur, baik manusia, binatang, dan semuanya ciptaan Allah akan dihancurkan pada hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, demikian materi yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa istiqomah melaksanakan ibadah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, hormati kedua orang tua, laksanakan sholat 5 waktu, dan banyak berdoa. Insya Allah kita akan tergolong menjadi orang-orang yang soleh. Marilah kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.